Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yakni manajemen strategi bisnis digital. Jadi kemarin masuk di mindset, apa itu sebenarnya strategi bisnis digital. Sekarang kita sudah mulai masuk di manajemen strategi bisdik atau bisnis digital. Pertanyaan pertama mungkin mohon dibantu adik-adik mahasiswa sekalian, kira-kira apa sih sebenarnya itu manajemen strategi bisnis digital? Silahkan tulis di kolom chat ya, singkat aja. Saya mau lihat pengetahuan dasar dulu. Kira-kira apa itu manajemen strategi bisnis digital? Kedua, mungkin mengapa manajemen strategi bisnis digital itu sangat penting? Dan pertanyaan refleksi ketiga, apakah manfaat menerapkan manajemen strategi bisnis digital? Kami beri waktu kurang lebih mungkin sekitar 15 menit. Silakan langsung tulis di kolom chat ya. Sudah kurang lebih 5 menit ya, silakan ditulis ada mahasiswa dari 3 pertanyaan mendasar ini sebagai pengetahuan dasar. Apa sih sebenarnya itu manajemen strategi bisnis digital, dan yang kedua tentang mengapa strategi bisnis digital itu penting. Apa manfaat menerapkan manajemen? Ada ini Alif Effendi. Menurut saya manajemen strategi bisnis adalah rencana pencapaian tujuan tertentu melalui metode digital. Oke, ada lagi. Definisi dulu ya. Kira apa sih sebenarnya itu manajemen strategi bisnis digital? Punya 3 menit lagi. Ada Muhammad Alvin, suatu strategi pendekatan yang digunakan oleh perusahaan penting untuk memperluas jangkauan pasar. Model bisnis yang berbasis pada teknologi digital seperti internet, perangkat mobile, media sosial, dan teknologi lainnya. Manajemen strategi bisnis digital itu di mana kita belajar untuk memanage secara tujuan kita dalam berbisnis untuk mencapai tujuan, visi, dan misi kita dengan memanfaatkan platform digital yang dapat membuat kita lebih efisien. Wah, keren nih, siapa nih? Muhammad Ilham. Wah, keren, keren, keren. Dari Sri Nur Fadila.
Manajemen strategi bisnis adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan penting yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan identifikasi peluang, analisis lingkungan eksternal dan internal, serta pengembangan strategi untuk pengoptimalan kinerja perusahaan. Ada lagi Muhammad Alif Effendi. Mengapa manajemen strategi bisnis digital itu penting? Ya karena melihat kondisi sekarang itu sudah di era digital semua. Oke. Ini tinggal 1 menit ya. Nurhalisa, strategi bisnis digital menurut saya adalah bagaimana mengelola suatu bisnis dengan menggunakan teknologi yang ada. Aminuddin, serangkaian rencana untuk membangun kehadiran bisnis. Gramet di dunia digital atau internet melalui berbagai saluran digital seperti media sosial, TVC. Wah, ini bahasanya sudah tinggi nih. Mana nih Aminuddin? Ada jika Aminuddin? Ada lagi Umi Syafaat. Manajemen strategi bisnis digital adalah proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan strategi untuk mengelola bisnis dalam konteks penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis dan memanfaatkan peluang di pasar digital. Manajemen strategi bisnis digital menurut saya adalah proses dan praktik mengelola sumber daya dalam aktivitas digital pada masa saat ini. Oke, cukup ya. Oh, ini masih ada lagi nih. Dari Umrah Sekar Maulia. Strategi bisnis digital malah tadi ini. Strategi manajemen bisnis digital adalah pendekatan yang dirancang untuk mengarahkan pengguna teknologi digital dan platform online dan mencapai tujuan bisnis. Ini melibatkan identifikasi peluang dan tantangan yang muncul dari perubahan teknologi pasar dan perilaku konsumen, serta pengembangan rencana aksi yang tepat untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam operasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Oke. Ada lagi Anissa Asyahra Nawir. Manajemen strategi bisnis digital adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi bisnis yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini melibatkan penggunaan data, teknologi, dan inovasi digital untuk meningkatkan kinerja bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Oke, lagi Mas ada. Oke, Saddam. Kayaknya tadi Saddam sudah menjawab. Oh, belum sempat ya. Oke, jadi itu ya tadi beberapa jawaban dari mahasiswa, keren dan bagus semua. Tadi ini ada juga yang beberapa, yang intinya adalah proses merencanakan, mengimplementasikan ya strategi dan dengan memanfaatkan teknologi digital. Oke. Nah, setelah memahami apa sih sebenarnya manajemen bisnis digital itu, hal selanjutnya adalah kita melihat lagi ada istilah landscape digital. Jadi landscape digital itu bagaimana pemetaan digitalisasi sebenarnya saat ini. Itu kurang lebih ada 3. Yang pertama tentang perkembangan tren teknologi digital. Tren sangat penting untuk melihat potensi yang ada di sekitar kita.
Jadi banyak tren-tren baru yang muncul saat ini, termasuk juga kalau kita masih ingat tentang perkembangan Gojek kan. Nah, dulu kan kalau Gojek itu ibaratnya orang dari rumah ingin keluar rumah. Dulu kalau mau bepergian orang keluar rumah harus mereka pergi ke tempat namanya pangkalan ojek dan di sana mereka mengambil ojek kemudian pergi gitu kan. Namun dengan adanya teknologi ini beralih fungsi yang awalnya orang cuman memesan ojek seperti itu harus pergi ke pangkalan untuk bisa mendapatkan ojek yang pas. Dengan adanya teknologi itu langsung bisa dijemput di rumah gitu. Dan banyak tren-tren digital saat ini. Mana lagi pembayaran yang dulu mesti cash, sekarang sudah cashless. Yang dulu cash sekarang sudah cashless seperti pembayaran pakai kris, transfer dan lain-lain. Bahkan ada lagi sekarang arisan online gitu kan. Jadi arisan online itu yang dimana tidak tidak terjadi pertemuan antara peserta arisan. Mereka langsung online saja dan banyak tren-tren teknologi di sekitar kita. Yang terbaru adalah tren namanya AI. Jadi AI itu tren yang baru dan merambah ke beberapa bagian atau subbagian dari dunia digital, termasuk pembuatan konten, perencanaan, termasuk juga dari mungkin kalau ingin menyelesaikan tugasnya biasanya pakai AI, gitu kan? Buat laporan pakai AI, buat rumusan masalah bisa pakai AI. Itu tren-tren yang terjadi saat ini. Nah, hal selanjutnya tentang landscape digital atau pandangan sekilas tentang digital itu adalah peluang dan tantangan. Penggunaan teknologi digital untuk menciptakan peluang dan tantangan terhadap sebuah bisnis. Ini saya sudah singgung sebelumnya di pertemuan yang lalu bahwa ternyata digitalisasi itu memiliki peluang dan tantangan masing-masing. Ya, bagaikan ibarat mata pisau, tergantung dari orang yang menggunakan. Jadi teknologi itu tidak sepenuhnya positif dan tidak sepenuhnya juga negatif, adik-adik sekalian. Karena banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk usahanya. Misalkan seperti saya dan teman-teman kemarin waktu kita buat bisnis namanya cpnsonline.id, waktu penerimaan PNS tahun 2018 itu penerimaan besar-besaran, ada berapa ratus formasi yang dibutuhkan. Nah, saya kebetulan sama teman-teman melihat nih, ini sebuah peluang nih. Peluangnya apa? Banyak orang yang ingin pasti jadi PNS kan dan ingin kursus. Oke. Jadi muncullah ide, oke, kita akan buat kursus persiapan CPNS gitu kan. Nah, setelah itu kita diskusi gimana nih kalau kita lokasi, kita ada sih cuman muat beberapa orang. Setelah lama diskusi dan riset, akhirnya kita berkesimpulan bahwa sepertinya bagus Ki kalau buat Ki yang online gitu kan. Jadi bagus sih kalau buat kursus yang online supaya banyak peserta yang bisa bergabung. Nah, jadi sebenarnya dari mahasiswa kalau mau bisnis itu tidak sepenuhnya modalnya Kalau ada yang mengatakan bahwa bisnis itu bisnis tanpa modal itu bullshit. Kalau saya pribadi saya menolaknya karena kemarin waktu saya buat kursus beberapa usaha yang saya buat itu tanpa modal memang. Ya, itu tanpa modal sama sekali. Karena sebenarnya modal itu ada di diri kita masing-masing. Cuman kita jarang melihatnya. Nah, contoh kalau kayak kemarin saya, waktu ada peluang nih, ini ada kursus, ada banyak orang yang mau kursus gitu. Kalau saya buat offline, mungkin sedikit yang bisa masuk. Tapi saya buat online-nya. Jadi makanya namanya cpnsonline.id. Yang dimana di sana saya kerjasama sama 5 orang. Ada sebagai programmer yang jago coding, jago buat website, jago buat sistematis. Kemudian yang kedua ada jago jualan. Ada teman saya yang jago jualan. Kemudian yang ketiga ada teman saya yang dosen dan suka juga mengajar, gitu kan. Nah, yang keempat
Teman saya juga pernah buka kursus privat CPNS, cuman dia privat sendiri-sendiri. Terakhir saya 5 orang kerjasama. Kami kemudian membuat sistem yang namanya cpnsonline.id. Modalnya apa? Ada sekalian. Modalnya itu simple. Modalnya itu cuma web. Web kan ada tadi teman saya yang jago buat website. Kemudian soal-soalnya diambil dari mana? Nah, soal-soalnya itu kita awalnya itu beli saja buku. Buku di Gramina kan banyak soal-soal PNS. Nah, kita sudah beli buku, kemudian dibuatkan jadi soal, kasih masuk sistem selesai, sistem CAT. Kursusnya ya kita ajar lewat online. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian bisnis digital itu sangat enak, sangat gurih. Karena kenapa kita cuma satu kali jiki bermodal. Berbeda dengan kursus-kursus, berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya. Apalagi kalau mau Ki bilang bisnis kuliner. Beda Ki. Oke, jadi ada peluang. Kemudian saya buat kursus itu, saya promosikan alhamdulillah di 3 bulan pertama kita sudah dapat user 1.200 peserta. Nah, dari sanalah berkembang, buat makin langsung sistem. Jadi bisnis itu cuman satu gimana pandai saja melihat peluang dan tantangan. Apalagi digital, banyak sekali peluang. Itu. Kemudian yang ketiga tentang landscape digital, ada namanya analisis kompetitor. Analisis kompetitor itu adalah bagaimana setelah kita buat bisnis, pasti ada kompetitor. Nah, analisis kompetitor ini kita harus lihat apa kelemahannya, apa kekuatannya. Untuk apa? Supaya kita bisa refleksi, kasih masuk di bisnis, kita bisa bandingkan. Oh, ini kelebihannya dia. Bisa tidak kita ke situ? Nah, kebetulan waktu itu hari saya buka cpnsonline.id, ada kompetitor dan banyak kompetitor kursus CPNS online. Kemudian saya riset, lihat kekuatannya mereka lebih murah, cuman kelemahannya banyak. Salah satunya adalah mereka cuman menjual e-book. Nah, saya langsung melihat kelemahannya ya. Kenapa tidak saya mengadakan Zoominar? Zoom seperti ini tapi membahas soal CPNS. Kemudian dari situ kita jual, ini kelebihan saya. Itulah pentingnya namanya analisis kompetitor. Oke. Nah, sebelum selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya tentang 3 hal ini. Kalau aman, ya silakan tulis di kolom chat aman. Kalau belum, silakan langsung bertanya di kolom chat atau bisa open mind. Silakan. Dari 3 landscape digital ini, mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak, ya kita lanjut aja nih. Kalau tidak ada respon seperti ini, saya anggap semua tidak hadir ya. Ada lagi? Oke. Penghulunya 20, yang respon 10. Yang nilainya mana nih? Baratin mereka apa? Aman-aman itu, aman-aman. Ayo kalau tidak cukup 20, udah kulanjuti lagi. 20, berat 19 dengan saya. Wih, ada tuh di jalan ya. Mas Fadil di jalan ya. Hati-hati Ki Fadil lah. Nanti kesambaran di holo.
Bagaimana tanggapan Bapak tentang memulai bisnis tanpa modal? Oke, ada lagi? Tunggu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya memang nih. Apa kayak? Nah, ada pertanyaan tadi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang memulai bisnis tanpa modal? Karena ada dosen yang selalu menyuruh kita. Ya, jujur, kalau berbicara tentang bisnis tanpa modal, itu sangat memungkinkan. Karena saya kemarin memang tanpa modal. Bisnis itu bukan tentang, ya memang bisnis selalu dengan modal, tapi modal, kira-kira kalau saya bilang modal, apa yang terbersih di benaknya ada mahasiswa sekalian, apa itu modal? Apa itu modal bisnis? Apa yang bisa dijadikan modal ya? Coba Ben tulis di kolom chat, kulihat. Nah, bisa perbaiki dulu Zoom ini kenapa nah kayak error-error. Apa kira-kira modal utamanya kalau mau bisnis orang? Uang. Uang. Oke, ada Uang, lagi? Uang. Oke, ada lagi? Uang, uang dan uang. Koneksi. Ada Misafat koneksi. Oke, ada lagi? Koneksi, barang. Barang, uang, pengetahuan dan tekad, ilmu, mental, pengalaman. Baik. Buya Hamka. Kalau modal itu adalah hal yang menjadi salah satu penunjang untuk mulai bisnis. Menurut saya mulai bisnis dengan uang itu belum tentu bisa langsung berhasil. Apalagi kalau mulai bisnis tidak menggunakan modal sama sekali. Gitu. Tidak menjamin nih kalau pakai uang itu tidak menjamin kesuksesan. Apalagi kalau tidak pakai uang. Coba cek kita, coba cek kita. Dulu saya fixkan Zoom saya dulu. Sambil menunggu jawaban dari mahasiswa yang lain.
Oke, saya jawab ya. Jadi modal sebenarnya ada semua yang modal tak itu. Semua kita punya modal. Kira-kira kalau aku tanya Ki, kalau saya biasanya sih giveaway sama teman-teman di bisnis. Kalau ada kira-kira di sini butuh laptop MacBook Pro, silakan komen Ben yang butuh MacBook Pro. MacBook Pro yang memorinya M2. Ada yang butuh? Tidak ada Ji, Alhamdulillah tidak jadi bagi-bagi. Oke, jadi seperti ini. Terlambat Mi Hamka. Terlambat Mi. Jadi seperti ini. Kalau kira-kira aku kasih kita MacBook Pro, asalkan ku potong tangan tas satu, mau kira-kira atau tidak? Gitu. Mau kira-kira atau tidak? Kalau ku kasih ke MacBook tidak toh, berarti lebih mahal kita tangan tas daripada MacBook. Oke, saya ganti lagi Pak Deng. Kalau ku kasih ke modal anggaplah 50 juta dana hibah. Tahu ki bahasa Sunda. Kira-kira dana hibah, ada 50 juta dana hibah. Kira-kira mungkin bikin usaha apa dari dana hibah tersebut? Kalau ada uang 50 juta, ada investor yang mau masuk, kira-kira mungkin bikin usaha apa dari 50 juta? Nah itu tadi. Nah, misalkan ada dana hibah 50 juta, tapi persyaratannya adalah kalau sudah kita dapat dana hibah 50 juta, gila ki, hilang kesadaran atau langsung ki buta, kira-kira mau kita terima itu uang 50 juta atau tidak? Tidak kan? Jadi sebenarnya modal itu ada di diri kita sendiri semua. Kalau bisnis tanpa modal, bagi saya itu sangat possible sekali. Bagaimana caranya? Pertama, harus kita pandai-pandai dulu lihat peluang. Karena kemarin kebetulan ada buka CPNS online, sorry, penerimaan CPNS berarti itu kan peluang. Kalau ada penerimaan, berarti banyak orang yang mau daftar. Itu kan banyak orang mau daftar. Nah, ini adalah peluang. Bayangkan kalau dibuka formasi 240.000, berapa kira-kira orang yang mendaftar? Pasti di atasnya itu, gitu. Nah, ini peluang yang saya lihat sama teman-teman. Kemudian setelah kita lihat peluang, kita bikinlah model bisnisnya.